Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi guys pada mata kuliah riset operasi minggu keempat. Di sini kita akan membahas metode linear programming dengan metode simplex. Jangan lupa di download PowerPoint-nya sebagai bantuan dalam bahan ajar, karena dalam videonya ini nanti akan berhubungan sangat erat dengan PowerPoint yang sudah saya sediakan di e-learning-nya. Nah, materinya seperti apa? Ayo kita saksikan bareng-bareng. Nah, di sini ada contoh soal 1. Nah, Anda bisa perhatikan di slide nomor 3 bahwa di algoritma pada metode simplex terdapat 7 poin. Iteratifnya ada 7. Nah, nanti akan saya peragakan bagaimana cara memproses model matematis ini ke 7 iteratif tersebut sehingga menghasilkan linear programming metode simplex. Nah, kita masuk ke langkah yang pertama dulu. Ini langkah 1. Anda bisa lihat lalu di slide ke berapa nih? 4. Nah, langkah yang pertama kali adalah merubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Nah, artinya untuk masuk ke langkah pertama, yang harus Anda lakukan adalah merubah fungsi tujuan dan merubah fungsi batasan. Nah, untuk tujuannya dulu sekarang, fungsi tujuan diubah menjadi fungsi yang implisit. Implisit artinya berubah menjadi Z sama dengan dikurang 3x1 dikurang 5x2 sama dengan 0. Itu fungsi implisitnya. Nah, dari awalnya seperti ini berubah menjadi fungsi yang implisit menjadi seperti ini. Pak, saya tanya, kenapa kok harus dijadikan seperti ini, Pak? Ya, ini rumusnya. Rumus dalam menggunakan metode simplex harus dirubah dulu menjadi fungsi implisit seperti ini. Nah, lalu bagaimana cara mengubah kendalanya? Kendalanya ada berapa? 3. 1, 2, 3. Ini 2 ya. Nah, untuk merubah kendala, yang pertama harus Anda lakukan adalah Anda menambahkan variabel select. Di slide yang halaman keempat, di sana ditulis bahwa pada bentuk standar, semua batasan mempunyai tanda kurang atau sama dengan. Per tidak sama tersebut harus diubah menjadi persamaan. Artinya nanti di sini akan dirubah menjadi tanda sama dengan. Lalu selanjutnya adalah dengan menambah select variable atau variabel tambahan yang mewakili tingkat pengangguran atau kapasitas yang mempunyai batasan. Variabel select ini adalah xn plus 1, xn plus 2, dan xn seterusnya. Xn plus 1 itu bagaimana? Anda lihat dulu di sini ya. Fungsi tujuannya hanya memiliki 2x, x1 dan x2. Untuk menambahkan select variable berarti ditambahkan plus 1. Berarti x3, x4, dan seterusnya. Kendalanya ada 3, maka Anda harus menambahkan 3 variabel select seperti ini. 2x1 plus x3 sama dengan 8. Kendala kedua 3x2 plus x4 sama dengan 15. Yang ketiga 6x1 plus 5x2 plus x5 sama dengan 30. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau yang ada yang masih bingung? Nah, pada slide ke-5 yang paling bawah, jadi di sana sudah ada hasilnya tuh. Formulasi matematis untuk simplex akan menjadi fungsi tujuannya jadi seperti ini. Lalu kendalanya ada 3, ditambahkan
plus variabel slack akan menjadi seperti ini. Itu sudah langkah ke-1. Nah, sekarang kita akan memproses langkah kedua. Langkah kedua, kita akan membuat tabel seperti ini. Nah, Anda juga bisa melihat di slide ke-7, PowerPoint nomor 7. Di sana terdapat tabel yang putih yang bisa Anda gunakan sebagai panduan agar bisa memahami bagaimana cara membuat tabel secara lebih baik. Oke, nah di sini ada dua identitas untuk tabelnya, identitas untuk yang mendatar dan identitas untuk tabel yang menurun. Kita akan proses yang mendatarnya dulu. Bagaimana mengisi tabel-tabel ini yang untuk identitas yang atasnya, yang pertama kali Anda tulis adalah notasi keputusan. Notasi keputusannya di sini ada yang di sini bukan masuk ya. Yang VD ini maksudnya adalah variabel dasar. Lalu yang setelahnya ini baru yang variabel fungsi keputusan. Di sini ada Z. Z ini merupakan tanda dari fungsi keputusan. Ya, fungsi keputusan bisa digambarkan dengan Z supaya lebih singkat. Nah, Z di sini, lalu notasi keputusan 1 dan notasi keputusan 2, X1 dan X2. Pak, bagaimana kalau notasi keputusannya ada 5 ya? Berarti Anda tuliskan X1, X2, X3, X4, dan X5. Pak, bagaimana kalau 10? Ya, dilanjutkan. Jadi tabelnya tergantung dari notasi keputusan. Di sini X1 dan X2 karena notasi keputusannya pada contoh soal nomor 1 hanyalah 2, X1, X2. Nah, lalu untuk melanjutkannya, selanjutnya Anda tambahkan juga variabel slack. Slacknya ada berapa? Ada 3, X3, X4, dan X5. Anda tambahkan di sini X3, X4, dan X5. Pak, bagaimana kalau slacknya ada 10, lanjutkan sampai 10. Nah, ini tergantung juga dari variabel slack. Dan yang paling ujung ada RHS atau right hand side. Bagaimana cara mengisinya? Gampang. Nah, Anda lihat yang variabel fungsi keputusannya. Variabel yang akan kita proses adalah fungsi keputusan, Z-nya, atau fungsi tujuannya. Lalu tabel yang Z, Anda lihat fungsi keputusannya, ada Z nggak? Ada, berapa? 1, oke. Ditulislah 1 di sini. Lalu X1 nilainya berapa? 3. X2 nilainya 5. X1 karena ini minus ya. Ini juga minus, maka di sini dituliskan minus 3 dan minus 5. Kekecilan, minusnya nggak kelihatan. Oke, minus 3 dan minus 5 ya. Dan ini. Oke, sekarang X3 ada nggak kira-kira yang di fungsi tujuannya ya, bukan yang bawahnya, kita bukan bahas yang bawahnya belum, yang atasnya dulu. Apakah ada X3? Nggak ada. Oke, berarti ditulis 0. X4 sama X5 nya ada? Nggak ada juga, berarti nilainya juga 0. RHS nya juga oke. Lalu setelah fungsi tujuannya dituliskan, kita akan lanjutkan dengan mengisi kendalanya. Kendalanya ada 3. Nah, oke, bagaimana cara mengisinya? Sekarang kita isi identitas tabel yang menurun. Untuk identitas tabel yang menurun, Anda isikan kendala. Kendalanya berapa? 3 ya. Isikan
kendala dengan notasi dari variabel slack-nya. Misalnya di sini kendala 1 diwakilkan oleh notasi variabel slack x3, maka Anda tuliskan di sini adalah x3 sebagai kendala 1. Begitu pula yang kendala 2 dan ketiga. Kendala 2 diwakilkan dengan variabel slack x4 dan kendala 3 adalah x5. Nah, Pak, bagaimana kalau ada 5 kendala dengan menggunakan 5 variabel slack? Ya, berarti tuliskan x3, x4, x5, x6, x7. Di sini ada x6 dan x7. Pak, bagaimana kalau 10? Lanjutkan. Nah, bagaimana cara mengisinya? X3 dulu ya. X3 apakah ada Z di sini? Ini 2 loh ya, bukan Z. Ada Z? Enggak ada. Oke, berarti di sini ditulis 0. Nilai X1-nya berapa? 2. X2-nya ada? Enggak ada. Berarti diisikan dengan 0. X3-nya ada? Ada. Ini diisikan berapa? 1. X4, X5-nya ada? Enggak ada. 0. RHS-nya berapa? RHS-nya enggak. RHS-nya 8 ya. Berarti ditulis nilai RHS-nya adalah 8. Proses untuk X4 dan X5-nya juga sama. Nah, Z-nya ada? Nggak ada, 0. X4 ya. X1-nya ada di sini? Nggak ada, berarti 0. X2-nya berapa? 3. X3-nya ada? Benar, nggak ada, berarti nilainya 0. X4 ada? 1 ada di sini. Oke, 1. X5-nya ada? Nggak ada, 0. RHS-nya adalah 15. Lalu X5 sama prosesnya. Z-nya apakah ada? Nggak. X1-nya ada 6. X2-nya ada poin 5. X3, X4-nya ada? Nggak ada, 0 dan 0. Baru adanya X5, 1 di sini. RHS-nya 30. Oke. Selesailah langkah nomor 2. Oke guys, langkah ketiga guys. Langkah ketiga Anda cek dulu PowerPoint-nya di slide nomor 9. Di sini langkah ketiga adalah Anda mencari kolom kunci. Kolom. Kalau kolom itu menurun atau mendatar? Kolom itu menurun ya. Kalau baris itu baru mendatar. Nah, kolom berarti menurun. Kolom kunci adalah kolom yang merupakan dasar untuk memproses tabel sebelumnya. Kolom kunci adalah kolom yang memiliki nilai pada baris fungsi tujuan yang bernilai negatif terbesar. Kalau suatu tabel sudah tidak memiliki nilai negatif pada baris fungsi tujuan, berarti tabel tersebut tidak bisa dioptimalkan lagi atau sudah optimal. Nah, Anda lihat fungsi tujuan. Fungsi tujuannya di sini. Kira-kira mana yang memiliki fungsi negatif yang paling terbesar? Benar, yang kolom X2 memiliki poin minus 5. Mana kolom kuncinya? Berarti yang kolom X2. Dapatlah langkah ketiga. Yuk, sekarang langkah keempat guys. Setelah kita memperoleh nilai kolom kunci, langkah keempat adalah kita mencari nilai baris kunci. Di halaman 11 ya. Baris kunci adalah baris yang merupakan dasar kedua untuk memproses tabel. Perlu dicari nilai indeks. Nah, untuk mencari tabel kunci di sini Anda harus menambahkan kolom namanya nilai indeks.
bagaimana cara mencari nilai indeks? Rumusnya adalah saya singkat NI gitu ya. NI sama dengan nilai RHS dibagi dengan nilai kolom kunci. Kolom kuncinya yang tadi mana? Ya, yang X2. Kalau untuk yang langkah ketiga, kita yang memproses tabel yang paling atas, fungsi tujuan, untuk mencari nilai baris kunci, Anda memproses yang kendalanya. Kendalanya berarti yang di bawahnya Z ini ya. X3, X4, X5, dan seterusnya. Yang kita proses adalah yang kendala. Nah, bagaimana cara memprosesnya? Cari nilai indeks. Nilai indeksnya nilai RHS dibagi dengan nilai kolom kunci. RHS-nya untuk yang X3. X3 RHS-nya adalah 8 dibagi dengan nilai kolom kunci. 8 dibagi 0 hasilnya adalah tak terhingga. Bisa dicoba kalkulatornya, kan hasilnya pasti error. Nah, lalu untuk yang nilai yang X4, nilai X4 adalah nilai RHS-nya 15 dibagi dengan 3 sama dengan 5. Lalu yang X5-nya nilai RHS-nya adalah 30 dibagi dengan nilai kolom kunci. Kolom kuncinya adalah 5. 30 dibagi 5 adalah 6. Oke, dapatlah nilai indeksnya untuk 3 kendala. Lalu langkah selanjutnya gimana? Anda lihat di slide selanjutnya. Nih, slide ke-12. Jadi di bawahnya itu ya, pilih baris yang memiliki indeks positif terkecil. Nah, nilai indeks positif terkecil adalah tak terhingga 5, 6. Kira-kira yang mana? Yang 5. Artinya yang terpilih sebagai baris kunci adalah yang X4. Oke. Kolom kunci sudah dapat, baris kunci sudah dapat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menghasilkan angka kunci. Angka kuncinya berapa nih kira-kira? Persilangan antara baris kunci, kolom kunci dan baris kunci. Dapatlah angka 3 angka kuncinya. Angka 3 ini untuk apa? Angka 3 ini akan digunakan untuk memproses langkah kelima dan langkah keenam. Bagaimana caranya? Nah guys, langkah kelima guys. Seperti apakah langkah kelima? Di slide di sini dituliskan adalah langkah 5, yaitu merubah nilai baris kunci. Yang dirubah gimana? Yang baris kuncinya. Baris kuncinya yang mana? Yang X4. Nah, bagaimana cara merubahnya? Di sini dituliskan nilai baris kunci yang baru diubah dengan cara membaginya dengan angka kunci. Angka kunci tadi didapat adalah 3. Lalu bagaimana membagi dengan angka kunci? Oke, kita lakukan. Kita akan rubah X4 yang lama, akan kita proses dengan angka kunci menghasilkan kolom X4 dengan nilai yang baru. Bagaimana caranya? Nilai kolom lama dibagi dengan angka kunci. 0 bagi 3, 0. 0 bagi 3, 0. 3 bagi 3, 1. 0 bagi 3, 0. 1 dibagi 3, 1/3. 0 bagi 3, 0. 15 bagi 3 adalah 5.
Itu untuk yang langkah ke-5. Lanjut lagi langkah ke-6. Oke guys, sekarang kita lanjut langkah ke-6. Langkah ke-6 adalah merubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Pada langkah ke-5 tadi Anda sudah mengubah baris kuncinya menjadi baris baru dengan nilai yang baru kan. Nah, apakah sudah cukup sampai segitu? Belum. Pada langkah ke-6 Anda harus merubah 3 baris lainnya, yang Z, X3 dan X5. Nah, untuk memproses 3 baris sisanya ini di PowerPoint halaman 14 di sana sudah ada dengan rumus mencari baris baru. Rumusnya adalah baris lama dikurangi dengan nilai koefisien kolom kunci, takaran kolom kunci yang dikalikan dengan nilai baru dari baris kunci BK. Nah, pada langkah ke-6 bagaimana caranya? Sebenarnya di halaman ke-14 sudah ada yang warna putih itu ya. Itu adalah cara memproses langkah ke-6. Bagaimana caranya supaya akan saya terangkan dalam video ini supaya lebih jelas. Oke, kita tuliskan dulu. Oke, nilainya adalah baris lama. Baris lama di sini ada 3 ya, 3 baris Z, X3, X5. Kita proses yang Z-nya dulu. Z-nya lihat. Untuk memprosesnya Anda harus memasukkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang Z-nya ini tidak dimasukkan. Makanya di sini saya coret ya. A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini adalah minus 3, minus 5, 0, 0, 0, 0. Nah, lalu dikurangi dengan di sini ada tanda kurung koefisien KK kolom kunci dikalikan dengan nilai baru baris kunci. Nah, koefisien kolom kuncinya Z adalah minus 5 dikalikan dengan nilai baru baris kunci. Nilai barunya X4 ini ya. Berarti di sini saya tulis 0, 1, 0, 1/3, 0, 5. Nah, lalu dikurang. Bagaimana cara pengurangannya? Pertama-tama Anda harus mengkalikan dulu. Anda harus mencari nilai pengurangnya. Nilai pengurang diambil dari koefisien kolom kunci dikalikan dengan nilai baru baris kunci. Misalnya 0,5 dikalikan 0 hasilnya 0. Berarti minus 3 dikurang 0 sama dengan minus 3. Oke. Jelas? Oke, coba kita lanjutkan. Hey, anak saya mau ikut ya, bentar ya. Nah, lalu yang angka selanjutnya minus 5 dikurangi dikalikan dengan 1, hasilnya adalah minus 5 kan? Nah, minus 5 dikurang dengan minus 5, minus kurang minus hasilnya plus. Minus 5 dikurang minus 5, hasilnya adalah 0. Minus 5 kurang 0, dibagi 0, dikali 0 sama dengan 0. 0 kali, dikurang 0, 0. Lalu selanjutnya minus 5 dikalikan dengan 1/3, hasilnya adalah minus 5/3. 0 dikurangi dengan minus 5/3 adalah 5/3. Jadi bukan tambah minus hasilnya ya angka plus. Lalu minus 5 dikalikan dengan 0, 0. 0 kurang 0, 0. Minus 5 dikali dengan 5 adalah minus 25. 0 dikurangi minus 25 ya 25. Nah, dapatlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu merupakan baris baru dari
fungsi tujuan. Nah, X3 sama X5-nya juga sama. Oke, kita lanjutkan lagi yang X3. X3 di sini ada 2, 0, 1, 0, 0, 8. Itu nilai baris lamanya ya. Lalu koefisien kolom kuncinya dari X3 adalah 0. Lalu kolom nilai baru baris kunci adalah 0, 1, 0, 1/3, 0, 5 dikurang. Nah, sebelum dikurangkan, Anda harus mengkalikan dulu. 0 kali 0, 0. Lalu 2 dikurang 0, 2. 0 kali 1, 0. 0 kurang 0, 0. Lalu 0 kurang 0, 0. 1 kurang 0, 1. Lalu 0 kali 1/3, 0. 0 kurang 0, 0. Lalu 0 dikalikan 0 tetap 0. Lalu 0 juga dikurang 0 sama dengan 0. Lalu 0 dikali 5 sama dengan 0. 8 dikurang 0 adalah 8. Nah, lalu lanjut pula untuk yang ke X5. X5 caranya juga sama. Lalu setelah Anda dapatkan baris yang baru dari Z, X3 dan X5, lalu Anda bisa lihat di halaman PowerPoint halaman 15. Nah, di sana ada tabel dengan 8 baris ya. Nah, 4 baris awal yang warnanya hijau itu merupakan nilai dari baris lama. Sementara yang 4 di bawahnya yang warnanya agak keabu-abuan itu merupakan angka baru, nilai baris yang baru yang kita proses dengan perhitungan di sini. Nah, dari situ sudah selesai langkah ke-6. Nah, guys, di sini adalah tabel untuk langkah ke-6. Yang di sini merupakan nilai lama dan yang keempat di bawah ini merupakan nilai dengan baris yang baru. Apakah sudah cukup perhitungannya sampai seperti ini? Belum, guys. Karena di sini masih ada angka negatif di X1-nya. Iterasi akan kembali dihitung, akan kembali dilakukan kalau di fungsi tujuannya masih terdapat nilai negatif. Baru perhitungan tabelnya baru bisa dikatakan optimal saat perhitungan di fungsi tujuannya sudah bebas dari angka negatif. Karena ini masih ada angka negatif, maka Anda hitung lagi, ulangi lagi iterasinya. Jadi mulai dari langkah ke-3, memilih kolom kunci, lalu dilanjutkan dengan memilih baris kunci. Nah, di sini dapatlah angka kuncinya di potongan antara X1 dan X5. Lalu perhitungannya dilanjutkan. Nah, proses langkah 6 dan 7, lalu dapatlah di slide nomor 18 ini merupakan tabel yang optimal. Nah, di sini sudah di fungsi tujuannya sudah tidak terdapat lagi hasil atau angka yang negatif. Maka perhitungan metode simplex selesai sampai di sini. Ya, oke guys, sudah selesai materi pada minggu ketiga. Kita membahas mengenai, ya bentar ya sayang, iya sebentar. Membahas mengenai linear programming metode simplex. Semoga penjelasan saya bisa berguna. Terima kasih, kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.